masih berkutat masalah penolakan dari asas tunggal, begitu mengapa menolak, mengapa menerima. Tadi PKS sudah saya berikan kesempatan terakhir, sekarang giliran PKB. Silakan singkat saja. Ya sebetulnya alasan. Apakah tidak bisa disatukan begitu? Ya alasan PKS melalui Pak Indra satu sebetulnya sama begitu kan. Kalau kemudian secara hakikat, secara esensi, secara substansi bahwa Pancasila diterima. Kemudian yang menjadi pertanyaan, kenapa kemudian nggak mau nyantumin Pancasila, itu yang jadi masalah begitu. Justru kemudian ketidakmauan teman-teman PKS untuk mencantumkan Pancasila jadi pertanyaan besar. Apa pertanyaannya? Kemudian bertahun-tahun kemudian kita hidup di Indonesia dengan berpancasila, yang saya kira pasal 1 ayat 1 sila pertama sampai sila kelima itu sebetulnya clear. Tidak ada yang bertentangan dengan agama manapun menurut saya, apalagi dengan agama Islam. Karena itu sebetulnya nggak ada alasan substansi yang jadi kemudian sebetulnya perdebatan tentang Pancasila dan dasar negara ini sebenarnya kita sudah melelahkan. Seharusnya PKB sebetulnya harus belajar dari sejarah. Sejak awal Pancasila itu hadiah dari umat Islam. Piagam Jakarta kita mengalah. Masuk Orde Baru, Pancasila dipolitisasi menjadi asas tunggal. Kenapa kami mempertahankan? Ini kan asas tunggal ini dicabut karena buah reformasi. Anda kita semua mencabut asas tunggal ini. Sebenarnya pada PKS tidak ada persoalan dengan Pancasila. Dia tetap sebagai final menjadi dasar negara. Dan ini, jadi kami hanya mengingatkan supaya Anda ini tidak terjebak nanti represi pada pemerintahan berikutnya menjadi tafsir tunggal. Kalau menjadi, karena Pancasila ini adalah rumusan bersama sebenarnya. Di situ, karena berkali-kali Pak Karno, Pak SBY menyampaikan bahwa Pancasila tidak bisa disakralisasi. Ini ideologi terbuka. Mewadahi seluruh agama, asas Konghucu, asas Islam, dan asas segalanya. Kalau ini menjadi jebakan asas tunggal, dan ini mengarah pada asas ini menjadi satu-satunya asas. Walaupun di situ ada mencantumkan asas ciri lain. Tapi kita harus belajar dari sejarah. Jebakan kedua, sebodoh-bodohnya orang masuk lubang 2 kali. Jadi sejarah sudah mengajarkan tentang kita. Dan tentang PKS tidak mau masuk lubang 2 kali. Tidak mau. Silakan. Jadi PKB. bukan masalah tidak selesai. Jadi insya Allah lubang yang kedua kali berkah, Ustaz. Jadi maksud saya begini, alasannya semuanya kita terima, dan saya kira itu menjadi keyakinan PKS begitu. Hari ini kita mengalami sebuah era di mana masyarakat, apakah itu masyarakat kelas menengah, kelas bawah, bahkan mungkin elit sedang tergerus nuansa atau visi kebangsaannya. Hari ini kita sedang gencar-gencarnya untuk mensosialisasikan 4 pilar. Ada Pancasila, ada Undang-Undang Dasar 45, ada NKRI, ada kemudian Bhinneka Tunggal Ika begitu. Nah, sebetulnya selain persoalan yang clear secara esensi kita, salah satunya kita ingin agar masyarakat Indonesia, warga negara Indonesia, termasuk ormas-ormas itu bisa menegaskan. Jadi penerimaan Pancasila, ormas penerimaan Pancasila itu tidak hanya penerimaan sekedar malu-malu, tidak mengakui, tetapi resmi. Penerimaan secara formal yang salah satunya itu dikonkretkan dalam bentuk ADRT atau statuta. Jadi itulah menurut saya esensi. Di negara manapun, saya kira negara yang paling demokratis di Amerika, kemudian di Inggris, saya kira orang-orang akan mengatakan secara pasti, tidak hanya dalam hati, bahwa dasar negara harus menjadi pedoman kita. Nah, sekali lagi itu yang pertama. Yang kedua, sekali lagi ini bukan pemaksaan asas tunggal. Sekali lagi saya sampaikan bahwa selain terminologi kalimat di atas, ada kalimat 2. Ormas tetap kita beri kesempatan untuk mencantumkan ciri khas lain-lain. Mengapa itu seperti bisa diterima ulama, PKS? begitu. Mengapa poin yang kedua itu tidak bisa diterima? Kalau ciri itu berbeda dengan asas ya. Sejak awal bahwa dasar negara Pancasila sudah final. Sudah final. Jadi artinya saya melihat bahwa seperti alasan para teman-teman yang lain, bahwa negeri ini sudah jauh dari moralitas karena jauh dari Pancasila. Jauh dari dasar negara. Sebenarnya bukan jauh dari Pancasila, jauh dari ajaran agama masing-masing. Ajaran Islam, ajaran Konghucu. Jadi kalau setiap manusia hamba Tuhan, hamba Allah melaksanakan agamanya masing-masing, negeri ini aman dan sentosa. Dan jadi bukan hanya alasan Pancasila. Pancasila itu kan rumusan kompromi. Dan Pancasila itu sama sekali tidak bertentangan dengan agama kita, termasuk agama Islam. Oh iya. Saya berani mengatakan itu. Dengan menerima Pancasila itu sama sekali tidak menghambat kita beribadah. Itu sama sekali tidak menghambat. Begini. Dan tadi sudah disebut sebagai final. Jadi apalagi alasannya kalau kemudian tidak mencantumkan Pancasila, itu yang kemudian jadi pertanyaan saya. Begitu.
Cuman hanya kami mengingatkan bahwa buah reformasi ini jangan dikhianati. Oke, baiklah. Seperti biasanya kita tuntaskan poin-poinnya tanpa ada kata sepakat. Karena memang masing-masing partai politik ini punya pendapat yang berbeda-beda. Kita akan menginjak ke poin yang kedua mengenai sanksi. Namun sebelumnya saya akan lemparkan polling kami. Yang pertama kepada mahasiswa. Pertanyaan dari kami adalah, apakah azas keberadaan ormas harus menerima azas tunggal Pancasila? Apakah keberadaan ormas harus menerima azas tunggal Pancasila? A, ya, B, tidak, dan C, tidak peduli. Silakan mulai menjawab 10 detik dari sekarang. Apakah keberadaan ormas harus menerima azas tunggal Pancasila? Ngetes. Sudah menjawab? Silakan diulangi kembali. Apakah keberadaan ormas harus menerima azas tunggal Pancasila? Jika Anda menjawab ya, tekan tombol 1. Jika tidak, Anda bisa menekan tombol 2. Dan jika tidak peduli, Anda bisa menekan tombol berikutnya. Silakan. Silakan memulai, waktunya 10 detik. Jangan ragu-ragu untuk menjawab. Baik, apakah sudah bisa kita lihat hasilnya? Dan inilah hasilnya. Apakah keberadaan ormas harus menerima azas tunggal Pancasila? Ternyata 75% menjawab ya, 25% menjawab tidak, dan tidak ada yang menjawab tidak peduli. Kita akan break dan kita akan kembali. Sesaat lagi tetaplah di Debat Partai Indonesia Bersuara.